Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan adzi tawli wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alaina bi irsalihi ilaina akramu khalqihi wa afdalahum ladaihi habibahu wa khalilahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fama habihi ibadatul awthan amma ba'd. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kita bisa kembali bertemu dan mengaji bersama di kajian Sekolah Fikih Live dalam mata kuliah Ilmu Tauhid. Insyaallah para jemaah sekalian, kita akan lanjutkan kembali pembahasan syarah dari Aqidatul Awam bait yang ke-7 insyaallah bersama guru kita Ustadz Muhammad Ajib LC-MA. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik dan sehat Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, ini masih bait ke-7 Ustadz, insyaallah ulamanya siapa saja nanti yang akan kita bahas? Insyaallah nanti mungkin 2 atau 3 ulama ya. Tergantung waktunya. Ya. Silakan Ustadz, kami berikan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qadimil awwal bila bidayah, al-akhiril baqi bila nihayah, al-munazzahi 'anil jihati waz zamani wal makani wal jismiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam memahami ilmu tauhid, dalam memahami kitab Aqidatul Awam, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita ya, masih seputar bait yang ke-7 ya, Ustaz Syihab ya. Yaitu pembahasan waqaimun ghani, sifat qiyamuhu binafsihi, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu atau Allah ada tanpa tempat ya. Nah, kita akan membaca kembali ya, lanjutan pendapat atau ibarah para ulama salaf kita terkait sifat qiyamu binafsihi atau Allah ada tanpa tempat dengan sifat istiwa ya, korelasinya bagaimana ya, kita bahas ya. Baik, halaman berapa tadi? Halaman 74 sekarang. Ya, 74 sebentar ya. Oke. 74. Ya. Yang ke-20 berarti ya. Betul. Masya Allah. Ulama yang ke nomor 20 yaitu Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni. Ya, dibaca dulu silakan. Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 449 Hijriah telah berkata dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Ya. Sebelum kita baca ibarah dari Imam Abu Uthman As-Sabuni, kita perlu perkenalan dulu dengan beliau ini. Iya, Siapa Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni ini? Beliau ini adalah Syekhul Islam. Kata Imam Ibnu Katsir ya, di dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyyin, beliau termasuk ulama mazhab Syafi'i. Ya, makanya dimasukkan ke kitab Tabaqatus Syafi'iyyin karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Jadi Imam Abu Uthman As-Sabuni ini jamaah, beliau ulama salaf bermadzhab Syafi'i ya, bermadzhab Syafi'i. Beliau hidupnya itu sezaman dengan Imam Al-Baihaqi. Nanti setelah ini nomor 21 itu kalau nggak salah Imam Al-Baihaqi. Bahkan ada yang mengatakan Imam Al-Baihaqi itu gurunya Imam Abu Uthman As-Sabuni. Ya, pernah belajar hadis bersama Imam Al-Baihaqi begitu beliau ini ya.
Gelarnya Syekhul Islam. Gelarnya Syekhul Islam. Bukan hanya Ibnu Taimiyah. Iya, jadi sebetulnya banyak ya ulama-ulama itu yang gelarnya Syekhul Islam ya. Cuma banyak yang tidak tahu atau enggak populer. Yang populer hanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya rahimahullah ya. Jadi Al-Imam Abu Utsman As-Sobuni ini ada ni-nya jadi satu ya. Al-Imam Abu Utsman As-Sobuni ini adalah ulama salaf ya, sezaman dengan Imam Al-Baihaqi bermadzhab Syafi'i ya, bermadzhab Syafi'i, punya kitab namanya Aqidatus Salaf Ashabil Hadits ya. Aqidatus Salaf Ashabil Hadits ya. Jadi ini salah ketik sepertinya ini ya. Yang betul itu Aqidatus Salaf Ashabil Hadits. Bukan Aqidatus Salaf wa Ashabu Al Hadits ya. Gimana? Lanjut? Iya, lanjut. Ya. Jadi nama kitabnya apa tadi? Aqidatus Salaf Ashabil Hadits. Enggak pakai wa ya. Enggak pakai wa ya. Tanpa huruf wa. Aqidatus Salaf Ashabil Hadits ya. Jadi dari judulnya aja ini menunjukkan akidahnya ulama salaf atau ulamanya madhab ahli hadis ya, ashabil hadis ya. Apa kata beliau? Wa yashhaduna bi anna Allah subhanahu fawqa samawatihi as-sab'i. As-sab'inya apa as-sab'an? Sab'i ya. Fawqa samawatihi as-sab'i ala arsyihi mustawin kama nataqa bihi kitabuhu. Yuthbituna min dzalika ma athbatahu Allah Ta'ala wa yu'minuna bihi wa yusaddiquna Rabba jalla jalaluhu fi khabarihi wa yutlikuna ma atlaqahu subhanahu wa ta'ala min istiwaihi ala arsyihi wa yumirruna ala zahirihi wa yakiluna ilmahu ila Allah Ta'ala. Ini redaksi ini hati-hati jamaah ya. Karena kalau secara zahir orang akan mengira Imam Abu Utsman As-Sobuni ini akidahnya seperti akidah Wahabi yang meyakini Allah berada di atas langit, di atas aras. Nah, ini nanti salah dalam memahami kalimatnya Imam As-Sobuni. Dan saya sering mendengar itu teman-teman dari Salafi lah ya, dari teman-teman Salafi yang sering menukil kalimat ini. Mereka mengklaim ini akidahnya Imam As-Sobuni seperti kami kan. Meyakini Allah di atas langit, di atas aras. Padahal nggak begitu jamaah. Inilah kalau ngaji pakai sanad dengan tanpa sanad itu beda, ya. Bukan begitu pemahamannya. Makanya kita baca dulu, ya. Kita terjemahkan nanti saya jelaskan. Coba silakan, Ustaz siap. Terjemahnya, para ulama salaf bersaksi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas langit 7 istawa. Di atas langit ke-7. Di atas langit 7 ya. Istawa di atas arsy sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Quran ya. Mereka para ulama menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, mengimaninya serta membenarkan Al-Quran. Mereka para ulama salaf membiarkan sifat istiwa atas arsy tersebut sebagaimana lafaz zahirnya serta menyerahkan ilmunya atau maknanya kepada Allah Ta'ala. Nah, dari sini jelas jamaah ya, sebetulnya kalimat atau ibarah yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Utsman As-Sobuni ya, Asy-Syafi'i ya, beliau gelarnya Syekhul Islam, itu sebetulnya sama seperti ulama salaf yang lainnya, yaitu menetapkan sifat sebagaimana dalam Al-Quran tanpa meyakini makna zahirnya. Artinya beliau ini termasuk ulama yang menggunakan manhaj tafwid makna. Tafwid makna ya. Bagi orang yang tidak paham tafwid makna, dia pasti akan mengira, wah, Imam Abu Utsman As-Sobuni ini akidahnya seperti Salafi Wahabi. Karena beliau mengatakan apa tadi? Bi annallaha ta'ala fawqa samawatihi as-sab'i ala arsihi. Coba deh itu kalau orang ngerti bahasa Arab terus diterjemahkan tekstual. Loh, iya kan? Allah ada di atas langit 7, di atas arasnya, gitu kan? Nah, ini ngaji model apa ya? Tekstualis banget. Kaum tekstualis gitu ya. Zohiri gitu ya. Padahal tidak seperti itu yang kita pahami dari guru-guru kita, dari para ulama yang bersanad. Beliau ini temannya Imam Al-Baihaqi jamaah. Akidahnya sama seperti Imam Al-Baihaqi. Al-Baihaqi itu dalam kitab-kitabnya menjelaskan
At-tafwidu aslam. Tafwid ya, akidahnya ulama salaf itu menggunakan metode tafwid. Tafwid itu apa tadi? Ya tadi menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini makna zahir. Jadi ketika Imam As-Sabuni tadi mengatakan annallaha subhanahu fawqa samawati as-sab'i, itu mengikuti apa yang di dalam Al-Qur'an, yaitu wa huwal qahiru fawqa ibadi. Jadi fawqa ini jangan dimaknai benar-benar di atas. Ya, bisa bermakna fauqiyah al-ma'nawiyah. Bukan hissiyah. Tahu apa bedanya maknawiyah sama hissiyah? Kalau hissiyah itu ya tadi di atas, benar-benar di atas, itu namanya hissiyah, secara hissi. Kalau maknawiyah itu ya bukan meyakini berada di sana. Maknawi itu secara maknawi, di atas segala sesuatu Allah itu. Sebagaimana kita menyebutkan Anda ini di atas bawahan Anda. Itu makna hissi apa maknawi? Hissi. Maknawi. 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 Ya, maknawi, bukan hissi. Kita mati mic-nya. Mati mic-nya, ya. Jadi kita ketika mengatakan bos tersebut di atas karyawannya, itu bukan secara hissi. Kalau hissi berarti dia nangkring di atas kepalanya karyawannya kan. Nah, itu bermakna maknawi. Nah, jadi kalimat di atas itu jangan langsung dipahami secara hissi tadi loh. Ya, fauqa samawati as-sab'i ala arsyihi, itu jangan dipahami secara hissi, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Apalagi ada bukti jamaah dari Imam Abu Utsman As-Sabuni di akhir itu, di kalimat terakhir. Wa yumirruna ala dhahiri, para ulama salaf itu membiarkan. Amaro itu imror itu. Imroruha kama ja'at. Ala dhahiri, sesuai lafadznya. Ini kadang-kadang Wahabi ini bermain di kalimat dhahir di sini dikiranya dhahiril makna. Hati-hati jamaah ya. Tidak ada satupun ulama salaf yang mengatakan dhahir makna, itu tidak ada. Ya, kita sudah mengkajinya dari awal hingga akhir ya. Apalagi dulu ada kajian khusus tentang tafwid makna. Ulama salaf itu ibarahnya itu tafwid makna, tidak ada yang itsbat makna dhahir. Jadi kalau Anda menemukan kalimat wa yumirruna ala dhahirihi, ini maksudnya dhahiril lafadz ya, bukan dhahir makna. Hi-nya kembali ke lafadz. Iya. Maksudnya apa? Ya lafadznya istawa ala alal ars, ya sudah kita ikuti ala ars gitu. Lafadznya fauqa ibadihi, ya sudah ikuti wa huwal qahiru fauqa ibadi. Begitu. Itu namanya yumirruna ala dhahirihi. Bukan maknanya. Ayo, kenapa? Buktinya adalah dilanjutkan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni, wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala. Mereka para ulama salaf itu menyerahkan ilmu sifat tersebut kepada Allah. Kalau diserahkan kepada Allah ilmunya tentang pengetahuannya, ya berarti ini namanya tafwid makna. Nah, namanya apa jamaah? Tafwid makna. Yang seperti ini kadang-kadang ditutup-tutupi sama mereka ini. Iya, pinter banget, yang intinya mereka itu pinter banget ya. Ya, saudara kita dari Salafi Wahabi ini pinter banget kalau mengelabuhi kita nih. Terutama yang nggak ngerti ya. Ya, bagi orang yang ngerti, bersanad, Anda menguasai ilmu ulama salaf, manhaj tafwid makna, tidak akan terkecoh. Benar kan? Ya, saya pun dulu sebelum paham tafwid makna, ya sama, meyakini, loh, benar juga ya. Imam Abu Utsman As-Sabuni kok meyakini Allah di atas langit ketujuh, di atas aras gitu. Itu karena saya dulu tidak paham tafwid mana. Nah, dan itu yang kebanyakan terjadi di tengah masyarakat kita kan seperti itu. Jangankan masyarakat awamnya, thalibul ilmi, sekelas thalibul ilmi pun kalau tidak paham tafwid mana, pasti dia akan memahami teksnya Imam Abu Utsman As-Sabuni ini secara tekstual tadi itu. Ya, padahal nggak seperti itu cara memahaminya. Ya. Jadi ini semakin menguatkan apa yang kita sampaikan ya jamaah ya, bahwa Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni ini beliau min ahli tafwid ya, minal mufawwidin ya, min ahli at-tafwid, dengan bukti tadi ya, wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala. Jadi katakan saja innallaha istawa 'alal ars, innallaha fawqas samawati as-sab'. Tidak masalah karena memang ada dalam Al-Qur'an ayat-ayat seperti itu. Tapi tidak meyakini zahir maknanya. Hanya lafadz yang ditetapkan, itsbatul lafzi. Tapi maknanya apa? Wallahu a'lam. Diam. Itu yang dimaksud dengan imror.
Iya, itu yang namanya imror kama ja'at gitu. Nah, kalau beliau tadi bahasanya wa yumirruna gitu. Ala zahirihi. Zahir lafaz ya, bukan zahir makna. Hati-hati nih, bener dah. Kalau ngaji nggak pakai sanad ulama salaf tuh pasti dipahaminya ya sesuai Wahabi gitu, sesuai pemahaman Wahabi ya. Ini terjemahannya juga mungkin zahirnya hanya ada kurungnya juga. Iya, ya sengaja biar saya jelasin di sini. Iya, kalau diterjemahkan nggak pakai apa-apa ya. Mbak mana tadi? Sebagaimana lafaz zahirnya ya. Iya, lafaz zahirnya sama sebagaimana makna zahir beda. Iya, hati-hati ya. Memang harus hati-hati ya. Makanya kan yang namanya ngaji ya, memahami ilmunya ulama itu harus punya sanad. Kita ini punya sanad jamaah. Ya, punya sanad kepada guru-guru kita sampai ke Imam Al-Baihaqi, sampai ke Imam Abu Uthman As-Sabuni dan seterusnya sampai Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Sama, semuanya tafwid makna. Kalau nggak percaya, baca buku saya yang pertama itu, Madhab Akidah Ulama Salaf. Secara detail saya menjelaskan ibarah-ibarah ulama salaf tentang tafwid makna. Ya, tafwid makna. Oke. Nah, lanjut. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni ternyata sama seperti ulama salaf lainnya, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arasy, namun maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu digarisbawahi adalah beliau tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Buktinya adalah perkataan beliau wa yumirruna ala dhahiri wa yakiluna ilmahu ilallahi ta'ala. Ya. Maksudnya adalah mereka para ulama salaf membiarkan sifat tersebut sebagaimana zahir lafadznya dan menyerahkan ilmunya atau maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jelas ya jemaah ya. Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni ini beliau meyakini manhaj tafwid makna. Manhaj tafwid makna. Sekali lagi kita ingatkan, tafwid makna itu intinya kita menetapkan sifat tersebut, sifat istiwa, sifat fauqa ibadihi dan sebagainya ya. Fauqiyah namanya, sifat fauqiyah namanya, sifat al-ulu dan sebagainya. Secara lafaz saja ditetapkan. Nah, para ulama salaf itu tidak memahaminya pakai makna zahirnya. Adamul khaut, at-tamassuk, diam gitu. Ya, at-tamassuk apa ya? Ya diam, as-sukut ya, mohon maaf, as-sukut ya. As-sukut ya, diam, tidak menentukan makna apapun. Ya, itu ulama salaf. Nah, maknanya apa? Diserahkan kepada Allah, namanya tafwidul makna ya. Nah, pemahaman seperti ini tentu saja disebut dengan metode tafwid makna ya. Tafwid makna adalah menyerahkan makna hakikat sifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak memahami sifat istiwa secara zahir maknanya, yaitu berada atau bertempat di atas aras ya. Enggak seperti itu. Jelas sampai sini? Ya. Dan pemahaman seperti ini tuh kalau enggak disampaikan ke khalayak umum, orang ini mengira ya, secara sekilas saja, coba kalau antum baca teks tadi itu. Kayak kok Imam Abu Uthman As-Sabuni itu meyakini Allah berada di atas aras, di atas langit 7 gitu kan. Karena kan memang redaksinya begitu jemaah. Kalau antum perhatikan. Wa yashhaduna. Yashhaduna ini mereka para ulama ya. Al ulama yashhaduna ya, ulama salaf ya. Bi annallaha subhanahu fawqa samawatihi as-sab'i ala arsyihi mustawin. Nah, begitu. Kan secara zahir makna kan begitu ya. Di atas langit 7, di atas aras. Padahal gimana tadi? Enggak seperti itu ya. Tidak demikian yang dipahami oleh para ulama kita. Apalagi kama natoko bihi kitabu. Ya memang itu seperti yang dikatakan di dalam kitab Al-Qur'an. Artinya lafadznya itu ngikutin begitu. Ya. Maknanya apa tidak disebutkan oleh para ulama kita. Kalau saya boleh bertanya Ustaz. Antum memaknai zohirihi itu kepada lafaz, bukan kepada makna. Nah, ini secara di dalam teks ini beliau tidak menerangkan. Domirnya ini kembali kemana? Nah, bagaimana kita bisa tahu? Oke. Ini bagus ini. Harus begitu. Saya senang. Daripada diem saja. Bagus ini. Ini pertanyaan yang kadang-kadang muncul dari kalangan Wahabi. Iya. Antum mewakili kalau ini ya. Kenapa tadi wa yumiruna ala zahirihi kok Ustadz Ajib maksudnya adalah zahiri lafzi? Karena kalimat setelahnya.
Seandainya tadi ala zahiril makna, Iya. ngapain wa yakiluna ilmahu ilallah? Harusnya. Kan sudah tahu maknanya. Ngapain diserahkan kepada Allah? Lalu untuk apa ini kalimat wa yakiluna ilmahu ilallah itu? Ayo, malah mubazir dong kalimat tersebut. Misalnya tadi kalau antum bilang ini bukan zahir lafaz ini zahir makna ini. Jadi ditetapkan sesuai maknanya, yaitu Allah betul-betul berada di atas langit, ya kan? Atau berada di atas aras tadinya. Memang begitu secara zahir maknanya. Terus yang diserahkan wa yakiluna ilmahu ilallah, apanya ini terus? Gitu. Nah, jadi enggak ini ya. Enggak nyambung. Itu satu. Yang kedua, kita harus mencocokkan dengan pemahaman ulama salaf yang lainnya. Seperti Imam Al-Baihaqi yang sezaman dengan beliau, seperti imam-imam yang lain yang sudah kita baca-baca, rata-rata mengatakan begitu. Maka tidak ada jalan lagi untuk mengatakan zahir di sini adalah zahir makna, itu tidak ada. Nah, gitu. Ya, gimana? Sudah kan? Iya. Jadi udah jelas jamaah. Pokoknya kalau kita berani adu data ya dengan mereka ya, kita menang insyaallah. Kita punya bukti banyak ya. Antum ya, kalau misalnya debat ya sama Salafi Wahabi, udah modal buku saya itu aja deh. Yang buku Madzhab Aqidah Ulama Salaf. Di situ ibarah akwal ulama lengkap, tauhid makna semuanya. Lengkap dari zaman salaf sampai belakang, sampai ulama masa kini bahkan saya sebutkan. Gitu. Jadi zahir di sini bukan zahir makna, tapi zahir lafaz. Oke, baik. Sebetulnya ada bukti lain ya, secara sejarah. Imam Ibnu Asakir, beliau ini ulama madzhab Syafi'i Asy'ari. Beliau mengatakan Imam Abu Utsman As-Sabuni ini dia juga sezaman dengan Imam Al-Qushairi. Nah, Imam Al-Qushairi itu kan beliau membela akidah Asy'ari, membela akidah Asy'ari sampai punya kitab tentang akidah Asy'arinya. Ternyata jamaah, kata Imam Ibnu Asakir, Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni ini, beliau itu ikut menandatangani, mempersetujui kitab atau pengakuannya Imam Al-Qushairi tentang akidah Asy'ari. Artinya apa? Imam Abu Utsman As-Sabuni ini akidahnya itu sama kayak Asy'ari, tauhid mana? Tauhid makna. Ya, beliau itu mentauqid. Tauqid itu apa sih? Ya ini mempersetujui kan, kalau bahasa kita menandatangani. Dan ini direkam oleh Imam Ibnu Asakir sejarah ini. Nah, jadi ini semakin memperkuat data kita tadi bahwa Imam Abu Utsman As-Sabuni ini bukan meyakini zahir makna, bukan, tapi zahir lafaz tadinya. Adapun maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat ini menyetujui akidah Asy'ari itu. Kalau nggak salah itu bahasanya begini. Tadi saya nemu di nah, gimana ya? Kalimatnya itu bi khottihi gitu, bi khottihi dengan tulisannya sendiri lah. Dan yang unik jamaah, Imam Abu Utsman As-Sabuni ini, beliau ini seorang sufi. Coba kalau Salafi Wahabi, ditutup-tutupi itu as-sufinya itu sama mereka. Seolah-olah Imam Abu Utsman As-Sabuni ini benar-benar salafi yang seperti mereka. Baca itu kitabnya Imam Az-Zahabi. Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni, Syekhul Islam Asy-Syafi'i As-Sufi. Beliau bilang begitu. Di kitab Syiar A'lamin Nubala atau kitab tarikhnya beliau itu. Nah, jadi ini harus terus disampaikan yang informasi seperti ini. Karena saya melihat Salafi Wahabi itu pinter banget mereka. Mereka ngaji kitab ini juga. Kitab apa tadi? Aqidatus Salaf Ashabul Hadits itu dikaji sama mereka. Kenapa dikaji sama mereka? Karena kalau secara tekstual ini cocok banget ini dengan akidah Wahabi. Fauqas samawati as-sabi' ala arsy. Cocok. Ya karena mereka enggak paham. Ya, coba kalau mereka paham tauhid makna, Imam Abu Utsman As-Sabuni ini enggak berakidah meyakini Allah di atas aras, enggak ya. Beliau hanya isbat lafaz, adapun maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Jelas ya? Oke, dah. Kalau mau lebih detail lagi silahkan baca sendiri kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadits karya Imam Abu Utsman As-Sabuni ya. Dan juga baca sejarahnya. Beliau membela akidah Asy'ari ya. Ya, harus itu. Harus itu ya.
Oke, baik. Tadi Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni. Beliau Syafi'i ya. Beliau Syafi'i sezaman dengan Imam Al-Baihaqi. Baik, berikutnya yang nomor 21. Nomor 21 Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala wafat tahun 458 Hijriah. Dalam kitabnya Al-I'tiqad, ketika menafsirkan sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, nah, ini cocok banget kan kalau tadi kan Imam Abu Uthman As-Sabuni. Beliau itu ngajinya, belajar hadisnya itu kepada Imam Al-Baihaqi. Antum pasti udah kenal banget lah sama Imam Al-Baihaqi. Beliau ini ahli hadisnya mazhab Syafi'i. Yang kata Imam Az-Zahabi jamaah, seandainya Imam Al-Baihaqi ini buat mazhab fikih sendiri, itu sungguh dia akan mampu melakukannya. Saking hebatnya ilmunya beliau dalam ilmu hadis, dalam bidang hadis. Tapi nyatanya beliau mazhabnya apa? Syafi'i secara fikih. Ya. Bahkan kata Imam Ibnu Katsir, semua ulama Syafi'iyah itu, ya, mereka harus berterima kasih kepada Imam Syafi'i, kecuali Imam Baihaqi. Justru Imam Syafi'i yang harus berterima kasih kepada Imam Al-Baihaqi. Kenapa? Karena Imam Al-Baihaqi menulis sebuah kitab membela mazhab Syafi'i dari segi dalil. Beliau ahli hadis. Ada kitab hadis Ma'rifatus Sunan wal Athar, ada As-Sunan Al-Kubro. Itu kitab hadis berjilid-jilid itu, karya Imam Al-Baihaqi. Ya, nah jadi Al-Imam Al-Baihaqi ini jamaah, beliau seorang ulama ahli hadis yang keilmuannya tidak diragukan lagi. Dan akidahnya akidah ulama salaf. Iya, akidah ulama salaf. Ya. Jadi kalau Anda ingin bertanya, akidah ahli hadis itu akidahnya apa ya? Baca ini kitabnya Imam Al-Baihaqi. Beliau ahli hadis, akidahnya adalah akidah ahli hadis. Punya kitab dua beliau itu. Satu kitab Al-Asma' was Sifat. Nah ini, jamaah, ada kitab namanya judulnya itu Al-Asma' was Sifat. Itu karya Imam Al-Baihaqi. Di situ Imam Baihaqi membela mati-matian tuh manhaj tafwid ma'na. Iya, manhaj tafwid ma'na. Ada lagi yang kedua kitab beliau. Ini Al-I'tiqad. Ini panjang nama kitabnya. Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad ala madhabis salaf wa ashabil hadis. Oh, dari judulnya aja udah mantap itu ya. Ala madhabis salaf wa ashabil hadis. Ya memang karena ini memang akidah ulama salaf jamaah ya. Dan informasi seperti ini sayangnya ya kalah dengan apa yang disampaikan ustadz-ustadz salafi. Seolah-olah Al-Baihaqi ini bukan akidah salaf ya. Al-Baihaqi ini bukan menyampaikan akidah ulama salaf ya. Ini tadi karena kita kalah apa ya? Kalah dalam memviralkan informasi. Ya ibaratnya karena kita hidupnya di lingkungan mereka ya taunya kayak gitu. Enggak mau baca informasi yang lainnya gitu. Tahu enggak? Iya. Kita kalau baru baca satu kitab ini seolah-olah yang itu nih, ya kan? Tapi kalau udah banyak informasi, banyak kitab yang dibaca, kita jadi tahu yang lainnya kan begitu. Oke. Jadi Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari ini seorang ahli hadis lah ya intinya ya. Beliau punya kitab namanya Al-I'tiqad Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad ala madhhabis salaf wa ashabil hadis. Apa kata beliau? Wa fil jumlati yajibu an ya'lama anna istiwa Allah subhanahu wa ta'ala laysa bistiwa'i i'tidalin an i'wijajin wala istiqrarin fi makanin wala mumasatin li syai'in min khalqih lakinnahu mustawin ala arsyihi kama akhbara bila kaifin bila aina ba'inun min jami'i khalqih wa anna ityanahu laysa bi ityanin min makanin ila makanin wa anna maji'ahu laysa biharakatin wa anna nuzulahu laysa binuklatin wa anna nafsahu laysa bijismin wa anna wajhahu laysa bisuradin masyaallah wa anna yadahu laysat bijarihatin wa anna 'ainahu laysat bihadaqatin wa innama hadhihi awsafun jaa biha at-tauqifu faqulna biha wa nafaina anha at-taqyifa. Ini tafwid makna ini Ustaz siap. Tafwid makna ini. Ya, tafwid makna. Ciri khas tafwid makna banget ini. Silakan dibaca. Artinya secara umum wajib diketahui bahwasannya istiwanya Allah Ta'ala atas arsy bukan bermakna berdiri tegak,
tidak bertempat di suatu tempat atau menyentuh sesuatu. Akan tetapi kita katakan Allah istawa atas arasy sebagaimana lafaz yang ada tanpa kaifiyah, tanpa mengatakan di mana. Allah Ta'ala itu terpisah dari makhluknya atau tidak menyatu atau hulul. Sifat ityan bukan bermakna datang dari satu tempat ke tempat lain. Sifat maji bukan bermakna bergerak. Sifat nuzul bukan bermakna berpindah. Zat Allah Ta'ala itu bukan jisim. Sifat wajah bukan bermakna bentuk atau gambar. Sifat yad bukan bermakna jarihah atau anggota tubuh. Sifat ain bukan bermakna bola mata. Sesungguhnya semua sifat ini adalah sifat yang datang dari syara'. Lalu kami tawakuf atau berdiam. Kami mengatakan sifat-sifat tersebut sebagaimana lafadznya tanpa kaifiyah. Ya. Kebayang nggak itu tafwid maknanya? Insyaallah. Iya. Jadi beliau hanya menetapkan sifat istiwa, sifat wajah tadi ada, sifat ityan, sifat maji tadi ada, sifat apa lagi tadi, nuzul. Ini kalau Wahabi, nuzul benar-benar turun, zat Allah benar-benar turun kalau mereka ini ya. Atau kalau ityan benar-benar datang, Allah datang dari suatu tempat bergerak gitu ya. Kalau ulama salaf itu nggak ada yang begitu sama ya, nggak ada yang memahami seperti itu. Hati-hati kalau kita bicara tentang sifat Allah. Ini kaitannya dengan tanzih ya, kaitannya dengan mensucikan zat Allah. Kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak boleh. Karena mengatakan Allah bergerak, mengatakan Allah turun dari atas ke bawah, mengatakan Allah itu berada di suatu tempat, mengatakan Allah itu punya tangan, itu namanya tasbih. Ya, itu namanya apa? Tasbih. Menyerupakan Allah dengan makhluk, padahal kita wajib meyakini Allah itu sangat berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Dalilnya jelas. Laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hal ta'lamu lahu samia fala tadribu lillahil amsal dan seterusnya. Itu ayat muhkamat semua itu. Ya, yang harus kita pegang. Jadi kalau kita memahami sifat istiwa, maji, ityan, nuzul tadi ya, wajah, yad, itu tidak boleh secara tekstual supaya tidak bertabrakan dengan ayat muhkamat tadi. Terus gimana cara memahami istiwa, yad, nuzul tadi? Tadi ditetapkan saja lafadznya, maknanya jangan ditentukan, tapi serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafwid makna. Namanya apa? Tafwid makna. Jadi Imam Al-Baihaqi dalam hal ini beliau tafwid makna ini ya. Mengatakan innallaha istawa 'alal arsy ya, tapi bukan Allah berada di aras ya. Hanya mengatakan istawa atas aras, tapi maknanya apa? Wallahu a'lam. Itulah namanya tafwid makna. Ya buktinya tadi istiwa laisa bistiwa'i itidal an iwajin walastiqrar fi makanin. Istiwa bukan bermakna berdiri tegak dan juga bukan bermakna istiqrar apa? Istiqrar fi makan, bertempat di suatu tempat. Ini kan makna-makna yang diinginkan Salafi Wahabi itu. Allah betul-betul berada di atas aras itu. Nah, ulama salaf itu enggak ada yang seperti itu ya jemaah ya. Tidak ada ya. Sama tadi seperti Imam Abu Utsman As-Sabuni, Imam Al-Baihaqi meyakini Allah istawa atas aras tetapi tidak meyakini berada di sana. Beda ya. Beda. Makanya kalau enggak memahami tafwid makna udah dah. Kacau balau itu. Ya, udah pasti banyak yang terpengaruh dengan apa yang disampaikan dari kelompok Salafi Wahabi. Terpengaruh pastinya ya. Karena enggak paham tafwid makna ya. Ada apa lagi tadi ya? Cukup ya. Kalau tadi kan tambahannya ada sifat ityan, sifat maji, sifat nuzul ya, wa anna nafsahu laisa bijismin. Bahwa apa sifat nafsnya Allah ya. Ya, itu bukan berupa benda, bukan jisim, bukan berupa benda yang berbentuk ya. Pokoknya Allah itu ada tanpa kaifiyah, tanpa bentuk, tanpa rupa, tanpa bisa dibayangkan ya. Ya karena memang Allah itu Tuhan ya, nggak bisa dibayangkan ya. Anda itu kalau membayangkan sesuatu itu makhluk, itu semuanya itu makhluk gitu ya. Baik, silakan Ustaz Syahab, lanjut dulu. Di sini jelas sekali bahwa Al-Imam Al-Baihaqi meyakini sifat istawa bukan bermakna bertempat, dengan bukti perkataan beliau,
wala istiqrar fi fi makan. makan. Artinya istawa tanpa bermakna bertempat di suatu tempat. Ya. Nah, saya itu ini Ustaz Siap. Dulu pernah nemu ceramah seorang doktor. Ya. Kalau nggak salah namanya itu siapa ya? Dan itu dibantah sama Ki Haji siapa? Idrus Romli. Idrus Romli. Jadi ada seorang ustadz, dia ngaji kitabnya Imam Al-Baihaqi. Kata dia, ya, ini dokter. Kata dia, Imam Al-Baihaqi itu meyakini Allah di atas aras, meyakini Allah punya tangan. Dia nggak paham tauhid makna. Jadinya ya baca kitabnya dipahami sesuai dengan pengertian. Itu dibantah habis tuh sama Ki Haji Idrus Romli. Ada itu di YouTube-nya Ki Idrus Romli kalau nggak salah. Ya, jadi kesalahan mereka itu ya, baca kitab Ahlus Sunnah, kitab-kitab ulama kita, ya, tapi dipahami sesuai dengan pemahaman mereka. Nggak punya sanad tuh ya akhirnya salah gitu loh. Dan itu pede banget. Ya, ciri-ciri mereka itu kayak gitu namanya. Pede banget menyampaikan akidah ulama salaf, padahal ulama salaf itu berlepas diri dari pemahaman yang mereka sampaikan. Ya, nggak benar itu, salah. Udah dibongkar semua itu sama kiai-kiai kita, sama ustadz-ustadz kita ya. Alhamdulillah ya. Kalau bukan karena guru-guru kita yang bersanad ya, kita ya mungkin sudah seperti mereka ya, seperti Wahabi yang meyakini Allah di atas aras. Baik, berikutnya ya. Kemudian jamaah, di kitab yang lainnya Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah taala telah berkata bahwasanya, ini kitab apa ya ini ya? Footnote-nya. Oh, kitab Asma wa Sifat. Nah, berarti kitab yang beda lagi ya. Kalau tadi apa? Kitab Al-I'tiqad. Ya, itu panjang itu nama kitabnya. Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad ala madhhabis salaf wa ashabil hadits. Antum wajib punya kitab ini. Saya alhamdulillah udah punya. Dua-duanya bahkan. Asma wa Sifat belum saya, belum ya. Saya mau beli ntar yang Asma wa Sifat. Kalau yang ini sudah punya saya, Al-I'tiqad wal Hidayah ini. Bagus banget. Benar. Antum harus punya. Mana tadi? Walaisa makna qaulil muslimin innallaha istawa 'alal arsy huwa annahu mumasun lahu aw mutamakkinun fihi aw mutahayyizun fi jihatin min jihatih lakinnahu ba'inun min jami'i khalqih wa innama huwa khabarun jaa'a bihi tauqifu faqulna bihi wa nafayna anhu at-takyifa id laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, artinya perkataan kaum muslimin yaitu Allah istawa di atas arsy, maknanya bukan Allah bersentuhan dengan arsy atau bertempat di atas arsy atau berada di suatu arah. Akan tetapi makna yang benar dari perkataan Allah istawa di atas arsy adalah Allah Ta'ala terpisah dari seluruh makhluk-makhluknya. Kita mengatakan Allah istawa di atas arsy sebab ada ayat yang menyebutkan hal demikian. Lalu sikap kita adalah diam atau tafwid makna, serta meniadakan kaifiyah atau meniadakan mekanisme atau bentuk, sebab tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, jadi lagi-lagi jamaah, Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan di kitab yang lainnya ini ya, yaitu kitab Al-Asma was Sifat, bahwa kalau ada yang mengatakan ya, misalnya ulama salaf nih di dalam kitab-kitab mereka, innallaha istawa 'alal ars, innallaha istawa 'ala arsyihi misalnya, itu maksudnya tidak meyakini berada di atas aras, juga tidak meyakini Allah berada di suatu tempat. Bukan itu maknanya ya, jelas tadi beliau ya. Coba kalau nggak ada kalimat kayak gini, kita ya mungkin nggak bakalan paham dengan kalimat innallaha istawa 'alal ars ya. Sampai beliau detailkan jamaah di kitab Al-Asma wa Sifat. Walaisa makna qaulil muslimin innallaha istawa 'alal ars huwa annahu mumasun lahu. Bukan maknanya Allah berada menetap di sana, bersentuhan dengan aras, bukan. Au mutamakkinun, bukan juga berada di sana. Au mutahayyiz, sama mutahayyiz, mutamakkin itu sama, berada di atas aras, betul-betul berada di sana, di arah atas aras ya. Bukan itu kata Imam Al-Baihaqi lah ya. Nah, maka ini Anda pakai terus ya jamaah ya. Seandainya jamaah membaca kitab-kitab ulama salaf, entah itu kitabnya Imam Syafi'i, entah itu kitabnya Imam Ahmad bin Hambal dan yang lainnya ya, menemukan kalimat istawa ala arsihi misalnya, atau innallaha istawa alal ars, Anda pakai ini kaidahnya Imam Al-Baihaqi.
ulama salaf itu ketika bilang begitu di kitabnya tidak meyakini bertempat atau berada di sana atau menetap di sana, zatnya di sana. Bukan itu ya. Kenapa? Terus apa dong? Jadi itu adalah lafadz yang memang ada di dalam Al-Qur'an, diikuti. Maknanya apa? Wallahu a'lam. Lagi-lagi tafsir makna ya. Di sini tadi ada kalimat yang harus saya jelaskan. Lakinnahu ba'inun min jami' khalqi. Apa tadi terjemahannya? Ba'inun min jami' khalqi. Terpisah. Terpisah ya. Sebetulnya terjemah ini kurang mewakili. Kurang tepat lah kalau menurut saya. Ya. Meskipun ini saya yang menerjemahkan. Yang paling betul jamaah untuk menerjemahkan kalimat ba'in. Ya, kalau Anda nanti baca kitab yang lain ya, ba'inun min khalqihi dan sebagainya, itu maksudnya itu mukhalifun. Min jami'i khalqihi. Allah itu betul-betul berbeda dari segala sesuatu yang ada. Allah itu beda dengan seluruh makhluk. Min jami'i khalqihi. Artinya kalau makhluk bertempat, Allah itu ba'in, beda, mukhalif. Kalau makhluk itu ada di atas, di bawah, kanan, kiri, depan, belakang, Allah itu tidak sama, mukhalif. Pokoknya min jami'i khalqihi, mukhalif. Nah, ini makna ba'in yang lebih tepat. Ya, kalau hanya diterjemahkan terpisah, saya khawatir kalau diterjemahkan sesungguhnya Allah terpisah dari seluruh makhluk, dia akan memahami terpisah itu jauh di atas aras gitu ya. Jauh, intinya enggak di atas aras banget, tapi lebih ada jarak yang jauh karena terpisah. Bukan itu mah tetap di atas namanya ya. Tetap meyakini berada di suatu tempat di atas aras. Bukan itu tapi mana ya? Makna yang tepat ba'inun min jami'il khalqi itu maksudnya Allah itu betul-betul berbeda dengan seluruh makhluknya. Ya ini sifat nomor 4 kalau sifat 20. Apa? Wujud kitam baqo mukhalafatuhu lil hawadits. Iya, mukhalifun lil khalqi bil itlaqi kalau di matan Aqidatul Awam. Iya. Gitu ya. Nah, wa inama huwa khobarun ja'a bi tauhid. Ya karena ada khobar. Khobar ini maksudnya ayat Quran, ya. Maka kita diam saja faqul nabi, maka kita katakan seperti itu, istawa ala, enggak apa-apa katakan saja. Wa nafaina anhu takyif, dan kita tiadakan tuh kaifiyah. Nah, ini lagi-lagi harus ditekankan. Kaifiyah itu apa sih? Mekanisme. Itu terjemah ya. Itu terjemah kita, mekanisme atau bentuk. Lebih mudahnya gini, Ustaz, kalau untuk orang awam. Kaifiyah itu adalah segala sifat yang ada pada makhluk. Itu kaifiyah. Salah satu sifat makhluk bertempat. Itu kaifiyah, bertempat. Makhluk bisa bergerak. Bisa. Bergerak itu kaifiyah. Makhluk punya tangan, punya mata. Punya. Itu namanya kaifiyah. Apalagi berada di suatu tempat, berada di atas meja, di atas aras, di atas apa, itu ciri makhluk, namanya kaifiyah. Jadi apapun sifat makhluk itu adalah kaifiyah. Maka kalau para ulama mengatakan bila kaifiyah, bila kaifin, artinya seluruh sifat yang tadi ada pada makhluk itu kita hilangkan pada zat Allah. Jadi Allah tidak bertempat, Allah tidak punya mata, tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak bergerak dari atas ke bawah, tidak beranak, tidak melahirkan, tidak beristri, tidak berayah. Karena semuanya makhluk itu, sifat makhluk. Itulah namanya kaifiyah. Kalau yang dimiliki makhluk, yang dimiliki manusia, tetapi tidak berbentuk, misalnya ilmu, pikiran. Ilmu, pikiran. Iya, itu bagaimana? Kan juga Allah juga namanya sama ya, secara lafadz sama. Allah punya ilmu, kita juga punya ilmu, tapi ilmunya Allah berbeda dengan ilmu makhluk. Nah, kita katakan seperti itu. Dan itu tidak ada unsur tajsimnya. Karena kan ilmu itu nggak bisa dibayangkan. Beda dengan tangan, mata, apalagi ain, mata tadi ya, tangan, wajah. Itu ada unsur tajsimnya. Kalau kita bilang wajah, tangan, itu orang tuh kebayangnya ke situ. Tapi kalau ilmu, sifat kudrah, kemampuan, kan manusia juga punya kemampuan kan ya. Tapi itu tidak ada unsur tajsimnya. Itu secara apa ya? Secara penjelasan saja. Oh, ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, yang sudah terjadi, ya. Bahkan apa yang akan terjadi, yang akan datang itu Allah tahu. Kalau kita kan ilmunya nggak kayak gitu, terbatas.
Bahkan ilmu kita ini dipelajari, tadinya nggak tahu terus Jadi tahu. iya jadi tahu. Kalau Allah tuh enggak ya, jangan dikira Allah belajar dulu. Nah, kayaknya saya harus buat alam semesta nih. Nanti harus ada apa malaikat, harus ada manusia. Nanti manusianya kayak apa ya? Enggak begitu coba. Itu namanya enggak kodim itu namanya. Padahal ulama mengatakan seluruh sifat Allah itu kodim, ada tanpa permulaan. Memang sempurna Allah itu dari awal, ya, memang sempurna gitu. Nah, jadi intinya kaifiyah, ya, ketika meniadakan kaifiyah atau tanpa kaifiyah, bila kaif biasanya kan ya, ya itu maksudnya tanpa sifat-sifat makhluk. Kalau Wahabi enggak, bila kaifiyah itu dalam pandangan mereka, Allah punya kaifiyah, tapi kita enggak tahu kaifiyahnya bagaimana. Makanya mereka berani mengatakan Allah punya tangan, tapi saya nggak tahu bentuk tangannya Allah. Gitu loh. Allah itu ya di atas aras, tapi saya nggak tahu bagaimana Allah di atas aras. Disinilah kadang-kadang orang awam sulit untuk membedakan akidah ulama salaf yang murni dengan akidah Wahabi. Kayak sekilas sama. Kayak sekilas sama. Ya. Padahal itu ada unsur tajsimnya itu. Ulama salaf itu ketika mengatakan bila kaif, benar-benar ditiadakan kaifiyah itu. Karena kaifiyah itu apa tadi? Sifat makhluk. Ya, di antara sifat makhluk itu bertempat, al-istiqrar, apalagi berpindah, al-haroka, bergerak, itu sifat makhluk. Namanya kaifiyah. Ya, hati-hati. Wal kaifu anhu marfu kan begitu. Sanad yang sahih dari Imam Malik, wal kaifu anhu marfu. Ya. Kalau Wahabi pakainya yang wal kaifu majhul gitu. Wal kaifu majhul. Baik. Lanjut ya. Mana tadi? Nah, pada keterangan di atas silakan. Pada keterangan di atas jelas sekali bahwa Al-Imam Al-Baihaqi meyakini bahwa Allah istawa di atas arsy, namun tidak meyakini zat Allah berada di atas arsy. Dengan bukti perkataan beliau lakinnahu ba'inun min jami'i khalqihi. Artinya Allah terpisah dari seluruh makhluknya. Maksud lafaz terpisah dari makhluknya adalah Allah tidak bertempat di dalam alam semesta dan juga tidak berada di luar alam semesta. Nah, tidak di dalam alam semesta juga tidak di luar. Ya terus di mana? Ya Allah ada tanpa tempat, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dikhayalkan. Berhenti di situ. Kita sami'na wa ata'na terhadap apa yang disampaikan ulama. Ulama itu ilmunya bersanad, ya mereka orang-orang yang dekat dengan Allah. Jadi kalau ulama mengatakan Allah ada tanpa tempat, ya sudah kita terima. Jangan ngeyel ya. Ojo ndablek, ojo ngeyel ya. Sudah taslim aja. Taslim itu apa? Terima aja. Ya, Allah ada tanpa tempat. Karena Allah memang tidak bisa dibayangkan. Masih banyak nih. Sampai halaman berapa? Lanjut ya. Banyak juga nih. Ya. Lanjut ya. Mana tadi? Sampai mana tadi? Oh ini ya. Tadi mana Ustaz? Tadi ini ya. Ini ya. Kemudian di halaman yang lainnya jamaah. Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala telah berkata bahwasanya wastadalla ba'du ashabina fi nafyil makani anhu biqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam antadh-dhahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un wa idza lam yakun fawqahu syai'un wala dunahu syai'un lam yakun fi makan. Wes, artinya sebagian ashab atau sebagian ulama Asy'ariyah kami mengatakan bahwa peniadaan tempat bagi Allah Ta'ala itu berlandaskan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, engkaulah yang maha zahir, yang tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkaulah yang maha batin, yang tidak ada sesuatu di bawahmu. Jika memang tidak ada sesuatu di atas Allah dan tidak ada sesuatu di bawah Allah, maka Allah ada tanpa tempat. Nah, ini kalau ada yang bertanya, apa dalil Allah ada tanpa tempat saja? Ya. Dalilnya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Imam Muslim apa Imam Bukhari ya? Imam Muslim. Jadi ini doa. Nabi itu berdoa, ya. Nabi berdoa. Salah satu isinya itu tentang ini, ya. Ya. Saya lanjut ya. Baik. Kemudian jamaah yang Allah SWT, di sini jelas sekali ya, kita baca ya. Di sini jelas sekali bahwa Al-Imam Al-Baihaqi meyakini bahwasanya Allah ada tanpa tempat dengan bukti perkataan beliau lam yakun fi makanin, yang artinya Allah tidak berada di suatu tempat.
Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat ya. Jadi jelas ya jemaah ya. Ini tadi di kitab Al-Asma wa Sifat jemaah. Kitab Al-Asma wa Sifat karya Imam Al-Baihaqi. Beliau menukil pendapat sebagian ulama Asy'ariyah ya, ba'du ashabina ya, untuk mengatakan Allah berada Allah ada tanpa tempat itu atau fi nafil makan anhu, itu dalilnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan. Berikutnya ya. Kemudian di halaman yang lainnya Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah taala telah berkata bahwasanya wal qadimu subhanahu 'alin 'ala arsyihi la qa'idin. Ini bacanya qa'idun ya. La qa'idun wala qa'imun wala mumasun wala mubayyinun 'anil arsy. Yuridu bihi mubayanata dzati allati hiya bi ma'nal intizal awit taba'ud li'anna al-mumasah wal mubayanah allati hiya didduha wal qiyam wal qu'ud min awsafil ajsam. Wallahu azza wa jal ahadun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fala yajuzu alaihi ma yajuzu ala ajsam tabaraka wa ta'ala. Saya baca ya terjemahannya ya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Qadim itu maha tinggi di atas aras, namun bukan bermakna duduk, berdiri, bersentuhan atau terpisah jauh secara jarak dengan aras. Jadi kalau ada kalimat Allah ala arsyihi ya, alin ala arsyihi ya, wa huwal ali, Allah maha tinggi. Tinggi di sini jangan dipahami tinggi secara hissi, tapi pahamilah secara maknawi ya. Makanya bukan bermakna duduk, berdiri, bersentuhan atau terpisah jauh secara jarak dengan aras. Jadi intinya bukan bermakna Allah menyendiri jauh di atas aras dengan jarak tertentu. Sebab bersentuhan, menempel atau terpisah secara jarak dengan aras itu termasuk sifat-sifat jisim atau benda. Makanya terpisah secara jarak itu kan termasuk ciri khas makhluk jamaah ya. Itu kaifiyah itu. Maka kaifiyah ini harus kita tiadakan sebab Allah itu berbeda dengan makhluk ya. Laisa kamitslihi syai'. Kemudian padahal Allah itu Maha Esa, segala sesuatu bergantung padanya. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bahkan tidak ada satupun yang setara atau mirip dengan Dia. Maka tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat jisim atau benda. Jadi sifat makhluk apapun jamaah, mau manusia atau malaikat atau jin atau benda ya, benda-benda mati, itu namanya jisim namanya. Semuanya itu jisim. Nah, sifat-sifat makhluk, sifat-sifat jisim itu tidak boleh kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri jisim tadi ya, bergerak, bertempat, berpindah, apalagi. Banyaklah sifat makhluk ya. Itu kita tiadakan dari zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha tinggi di atas aras, maknanya bukan berada di atas aras. Kemudian kita habiskan ya. Ini banyak banget nih nukilan dari Imam Al-Baihaqi ini, Ustaz siap ya, banyak banget ya. Kemudian di halaman berikutnya, Al-Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullahu taala berkata bahwasanya annallaha mustawin ala arsyihi. Ini kalimat kayak gini mirip kayak tadi, Ustaz siap ya. Kalau dibaca secara tekstual, ya tadi meyakini Allah di atas aras ya. Padahal kan enggak kayak gitu. Annallaha mustawin ala arsyihi wa annahu fawqal asya'i ba'inun minha, bimakna annaha la tahulluhu wa la yahulluha wa la yamussuha wa la yushbihuha wa laysatil bainunatu bil uzlati ta'ala Allahu rabbuna 'anil hululi wal mumasati uluwan kabira. Artinya sesungguhnya Allah istawa atas arsy dan Dia di atas segala sesuatu secara bain atau secara terpisah. Maksud lafadz bain atau terpisah adalah tidak ada makhluk yang berada di zat Allah dan juga Allah tidak berada di makhluknya. Allah itu tidak bersentuhan dengan makhluk dan tidak sama seperti makhluk. Maka bain, terpisah dari makhluk, bukan bermakna Allah menyendiri di suatu tempat atau uzlah. Maha suci Allah dari sifat bertempat dan bersentuhan dengan makhluk. Jadi ini makna yang lebih cespleng untuk lafadz bain. Tadi di awal bain kita terjemahkan terpisah. Terus saya bilang lagi bain itu mukhalif lil khalqi, berbeda dengan makhluk. Kalau di sini lebih detail lagi. Bimakna annaha la tahulluhu
wala yahulluha. Bahwa apa tadi? Makhluk itu tidak berada di zatnya Allah, atau sebaliknya, Allah juga tidak berada di makhluk. Jadi begini, Ustaz Syihab. Kalau kalimat Allah tidak berada di zatnya, jangan Anda bayangkan alam semesta ini kita berada di dalam zat Allah. Ini sama seperti orang yang meyakini bumi itu bulat ya. Bumi itu bulat. Ada orang yang berada di sini, ada yang berada di sini kan? Ada yang berada di sini. Bagi dia, kalau meyakini Allah di atas langit, di atas aras, langit yang orang yang tinggal di sini sama langit yang tinggal di sini kan beda. Jadi ini arah atas bagi yang di sini, yang di sini arah atas bagi yang tinggal di sini kan. Jadi muter dong. Sampai mereka, ini sebetulnya lawazim saja sih. Kalau demikian, maka mereka meyakini alam semesta ini dikelilingi zat Allah. Itu namanya kita berada di dalam zat Allah. Itu tidak boleh, ya. Annaha la tahulluhu, makhluk itu tidak berada di dalam zat Allah. Atau dibalik sekarang, zat Allah itu la yahulluha, Allah tidak berada di zat makhluknya. Aras dari mana? Ya aras di atas. Berarti Allah enggak di sana, bukan. Karena kalau berada di sana berarti Allah itu yahullu al makhluqat, berada di makhluknya. Itu makna bain itu. Jadi makna bain ini tadi jemaah, Allah ada tanpa tempat, tidak berada di alam, juga tidak di luar alam, pokoknya tidak di mana-mana Allah itu. Ya, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa tempat, gitu aja. Gitu ya. Walaisatil bainunah bil uzla. Sampai Imam Al-Baihaqi mengatakan ta'alallahu rabbuna anil hulul. Maha suci Allah dari hulul. Apa hulul? Ya bertempat. Hulul itu menyatu dengan makhluk. Hulul namanya. Akidah sesat itu hulul. Wal mumasah ya, dan mumasah. Maha suci Allah dari semuanya itu ya. Baik. Kesimpulan. Ini artinya bahwa Al-Imam Al-Baihaqi meyakini sifat istiwa atas arash bukan bermakna Allah berada di atas arash. Allah istawa kama akhbara bila kaifin. Allah ada tanpa tempat. Alhamdulillah, Allah ada tanpa tempat. Jadi jamaah yang dimakan Allah SWT, saya kira untuk hari ini 2 ulama dulu ya. Ternyata banyak juga Imam Al-Baihaqi ya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan baca kalamnya Al-Imam Ibnu Abdil Bar. Wow. Beliau adalah ulama besar dari mazhab Maliki. Beliau yang ngerti tentang akidahnya Imam Malik. Ya. Tapi kadang-kadang Salafi Wahabi sok-sokan lebih ngerti akidahnya Imam Malik. Nah, ini nanti kita bongkar semua. Kita bongkar semua. Padahal Imam Ibnu Abdil Bar itu mengatakan Imam Malik itu mentakwil, doyan takwil. Tapi kalau kata Salafi Wahabi enggak ada ulama salaf yang takwil. Nah, makanya ini kan bermasalah mereka itu, bermasalah. Ini ulama Maliki beneran ini. Ibnu Abdil Bar ini levelnya kayak Imam Nawawi ibaratnya kalau Syafi'i. Ulama besarnya gitu, dalam mazhab Maliki. Kan ada Imam Al-Qarafi, ada Imam Ibnu Abdil Bar. Nanti kitabnya namanya At-Tamhid ya. Insyaallah kita baca ya. Jadi jelas ya jemaah, untuk hari ini tadi kita bahas 2, satu Imam Abu Uthman As-Sobuni Asy-Syafi'i ya, As-Sufi juga beliau, dan Imam Al-Baihaqi sama seperti ulama-ulama salaf yang lainnya bahwa Allah istawa atas aras bukan bermakna bertempat di sana. Tetapi Allah istawa aras sebagaimana di dalam Al-Quran, dan tetap meyakini Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz Syihab dan jamaah, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang terus menambah keyakinan kita ya, keimanan kita kepada Allah SWT, bahwa Allah itu betul-betul zat yang maha berbeda dengan segala sesuatu. Allah ada tanpa tempat. Baik, silakan Ustaz Syihab. Baik, kita akhiri kalau begitu Ustaz. Ya, cukup. Insyaallah di kelanjutannya kita akan bahas di minggu depan insyaallah biidznillah taala. Terima kasih Ustaz Ajib atas waktunya pada sesi kali ini. Semoga minggu depan kita berkesempatan ketemu lagi, insyaallah diberikan umur panjang. Amin. Dan para jemaah, terima kasih sudah membersamai kita di kajian kali ini yang ada di Zoom maupun di YouTube. Terima kasih banyak. Kita tutup sama-sama dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak terbaik Anda untuk Rumah Fikih Indonesia melalui
Bank Syariah Indonesia dengan rekening 3353158410 dan juga Bank Muamalah dengan rekening 36006321. Keduanya merupakan rekening resmi Rumah Fikih Indonesia atas nama Aini Aryani. Atau bisa juga melalui scan barcode berikut, ataupun langsung menuju ke rumahfikih.com/donasi.